mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, dinyatakan bebas murni pada Selasa 23 Juli 2024. Status bebas murni Saka Tatal dibuktikan dengan tidak wajib lapor setelah berstatus bebas bersyarat sejak April 2020. Namun, Saka Tatal dan kuasa hukumnya menegaskan perjuangan Saka adalah peninjauan kembali untuk membersihkan namanya dari status mantan terpidana. Jadi pada tahun 2020, Saka kan bebas bersyarat. Nah sekarang sudah bebas murni istilahnya. Tetapi kan tetap aja melekat dia mantan terpidana walaupun bebas murni. Itulah sebabnya kita mengajukan PK karena sebetulnya di tahun 2016 juga Saka, saya maupun keluarganya menyadari peristiwa yang terjadi di 2016 bukanlah dia pelakunya. Kalau masalah mantan terpidana ya masih terganggu. Jadi Saka ingin mengajukan PK itu karena ingin menguatkan bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Untuk persiapan besok apa aja nih Saka yang udah dipersiapkan? Kalau Saka siap-siap aja, selagi Saka nggak salah, Saka terus maju. Sementara itu, saksi kunci kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Dede Riswanto, mendatangi Bares Krim Polri, didampingi kuasa hukum dan politisi Deddy Mulyadi. Dede bermaksud mencabut keterangannya ke polisi 8 tahun lalu. Dede membuat surat bahwa keterangan yang disampaikannya saat itu adalah palsu. Selain soal surat Dede, pendamping saksi mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi juga menjelaskan jika Dede saat ini sedang dipingit. Surat pernyataan dari pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu, sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Bareskrim. Dan sekarang mohon maaf, Dedenya harus dipingit karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan yang bisa menyelamatkan. Tak hanya ke Bareskrim, Dede sang saksi kunci juga mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Dede bermaksud mengajukan permohonan perlindungan usai mengaku beri keterangan palsu pada 8 tahun silam di kasus pembunuhan Vina Cirebon. Permintaan kami untuk perlindungan bagi terpidana dan saksi-saksi yang kami miliki. Singkatnya, LPSK akan mengasesmen secepat mungkin akan memberitahu kami. Dede dan rekannya Aep merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, yang keterangannya menjadi salah satu dasar untuk menjerat 8 orang terpidana. Lalu, dengan dicabutnya keterangan Dede pada 8 tahun silam tentu berdampak besar kepada nasib para terpidana kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV. Salah satu mantan terpidana kasus Vina yang bebas bersyarat, Saka Tatal dan kini bebas murni, bersama kuasa hukumnya akan membersihkan namanya melalui permohonan peninjauan kembali atau PK. Selain itu, saksi kunci kasus pembunuhan Vina, Dede, mencabut keterangannya 8 tahun lalu karena disebut palsu. Lalu apa saja dampak sidang PK Saka Tatal dan dicabutnya keterangan Dede ke para terpidana kasus pembunuhan Vina? Kami akan membahasnya. Di studio sudah ada pakar hukum pidana Profesor Jamin Ginting. Selamat pagi, Prof. Jamin. Pagi Pak Satrio. Dan secara virtual hadir juga kuasa hukum Saka Tatal nanti yang akan dihadirkan oleh kami. Lalu juga yang saat ini sudah bergabung kuasa hukum 4 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, dan juga kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Selamat pagi Bung Pitra dan Pak Jutek. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Saya ke Pak Jutek dulu kalau begitu, melihat sidang yang akan digelar hari ini, sidang PK, apa respons dari Anda, apa yang akan Anda sampaikan Pak Jutek sebenarnya? Baik, selamat pagi Mas. Ya. Saya melihat PK hari ini, tadi malam juga saya bertemu dengan pengacara dari Peggy selain Bu Titin. Ya, kami sering komunikasi tadi malam dengan rekan Farhad Abbas ya, kami bicara banyak ketika habis satu acara di Jakarta. Kami melihat persiapan yang dilakukan sudah cukup baik ya.
silakan saja dilakukan peninjauan kembali untuk Saka. Saya pikir baik dan itulah upaya hukum yang dapat dilakukan. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu Saka ini baru selesai menjalani masa hukumannya dan bebas murni per kemarin. 8 tahun lalu dijalani. Kalaupun PK ini hasilnya apapun, tentu secara fisik pidana tidak ada pengaruh lagi kepada Saka. Kalau ditolak pun dia tidak akan menjalaninya lagi. Kalau diterima, ya alhamdulillah mungkin dia akan mencapai tujuan, dan ini yang tujuan kita bersama, menegakkan keadilan dan juga nama baiknya akan dipulihkan. Ya, nama baik yang... Terhadap 6 terpidana hukuman seumur hidup yang merupakan klien kami, sampai hari ini kami belum melakukan PK. Kenapa? Karena kami tidak ingin terburu-buru dan tergesa-gesa dengan bukti yang ada, pada bukti yang novum, kekeliruan putusan, dan juga yang akan kami koreksi, yang akan kami hadirkan, ketidakbersesuaian keputusan satu dengan yang lain, dan lain yang bisa menjadi alasan kami untuk PK, kami sudah temukan cukup banyak sekali, tetapi kami masih kaji untuk lebih dalam. Kenapa? Karena 6 terpidana ini nasibnya sedang dipertaruhkan dari upaya tim hukum kami ini. Kalau ini kami gagal, maka mereka akan tetap mendekam di penjara seumur hidup. Tentu kami tidak ingin tergesa-gesa karena ini menyangkut nasib dari 7 sebenarnya terpidana seumur hidup. Karena 6 yang ada di dalam kuasa kami, 1 Sudirman itu bukan klien kami. Jadi dengan demikian kami mempersiapkannya sangat dengan sungguh hati-hati. Kami akan mantau juga keputusan PK Saka ini, tentu juga akan berdampak kepada PK yang akan kami ajukan. Biarlah kami akan mengikuti saja yang dilakukan oleh rekan Farhad Abbas dengan Bu Titin. Ya, selamat, semoga berhasil perjuangannya. Walaupun kami ini satu tujuan, beda perahu, Mas. Ya, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama, betul. Ya, tujuannya sama, membebaskan dan mengembalikan harkat martabat mereka semua. Karena kami juga yakini setelah kami mendalami peristiwa yang terjadi berdasarkan putusan, berdasarkan data-data yang ada pada kami, yang sekian ribu lembar, itu saya sudah 15 kali kurang lebih baca bolak-balik gitu ya. Jadi kami meyakini bahwa betul apa yang disampaikan Dede, saksi yang baru muncul. Sebelum Dede muncul pun tim kami pun sudah meyakini sebenarnya ada keanehan di dalam keputusan ini. Itu sebabnya kami berjuang, namanya juga kita menempatkan supaya peristiwa yang sebenarnya bagaimana dapat kita hadirkan, itu kami mengambil berbagai langkah hukum. Demikian, Mas. Nanti tentu dari kita masih menanti sidang PK yang akan dilangsungkan hari ini, tapi tentu akan ada akses dari sidang itu, dari hasil PK itu nanti apa yang diputuskan oleh pengadilan begitu. Tadi Anda juga mengatakan bahwa terus memantau persidangan PK ini untuk kemudian juga mengambil sikap ke depannya dari sidang PK yang dilangsungkan hari ini. Lalu harapan Anda dari PK Saka Tatal dan dicabutnya kesaksian Dede ini apa sebenarnya, Pak Jutek? Jadi gini, Mas, kalau di dalam hukum pidana ya, ini kan boleh dibilang persekongkolan ya. Peristiwa ini terjadi persekongkolan adanya kesaksian dari Aib dan Dede. Menyatakan melihat peristiwa pelemparan, pengeroyokan, pemukulan dan sebagainya. Terus akhirnya dilakukan penyidikan dan dihadirkan saksi bukti untuk disesuaikan ke sana, sehingga jadilah putusan ini. Dikuatkan oleh saksi lain yang mengaku melihat, yang dihadirkan di persidangan, namanya Liga Akbar. Secara konstruksi persekongkolan ini menurut saya sudah pecah kongsi. Pecah kongsi ini oleh karena 2 orang yang mendesain peristiwa ini, yaitu Dede dan Aib, ini patut kita uji. Patut kita duga kebenarannya dengan hadirnya Dede dengan mengatakan semua peristiwa itu tidak pernah terjadi dan itu adalah karangan dari Aib dan Aib Turudiana menurut pengakuan dia. Dan ini perlu kita uji, ya, kita perlu uji apa benar pengakuan yang disampaikan oleh Dede tersebut. Kalau memang benar, ya berarti kan tinggal Aib. Karena Liga Akbar pun sudah mengatakan hal yang sama. Jadi sudah 2 nih, 3 yang mengaku
melihat langsung peristiwa itu, 2 sudah cabut. Itu sudah satu alat bukti. Karena klien kami pun sekali lagi, kami ketika membaca, dihadirkan tidak ada ya bukti langsung yang menyatakan mereka ini pembunuhannya, pembunuhnya maksud saya, kalaupun ada pembunuhan itu. Kita sudah bahas berulang-ulang, saya pikir kita tidak usah masuk ke sana, sehingga mari dengan PK-nya Saka, kami harapkan ada kebenaran yang benar, fakta baru yang timbul atau muncul, dengan demikian kita bisa melihat mana yang sesungguhnya terjadi supaya masyarakat tidak dibingungkan, demikian Mas. Oke, saya ke Bung Pitra. Bung Pitra, kemarin kan Dede sudah cabut, ya Dede sudah mencabut kesaksiannya, dan Bung Pitra dengan pencabutan kesaksian dari Dede ini juga akhirnya sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana mengajukan somasi begitu ya, dan meminta mereka termasuk Dede itu meminta maaf untuk memulihkan nama baik Ibtu Rudiana. Nah, sejauh ini langkah somasinya bagaimana, Bung Pitra? Ya, Bung Satrio, terima kasih. Ya. Yang pertama kan tegas kita sudah sampaikan dan peringatkan secara baik-baik. Artinya apa? Kita telah memberikan hak hukum kepada yang bersangkutan untuk menggunakan hak jawabnya terhadap somasi kita. Oke. Artinya kita sebagai penegak hukum yang humanis memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyadari perbuatannya. Akan tetapi sampai detik ini juga kita melihat yang bersangkutan tidak menyadari perbuatannya, malah membuat guyonan yang menurut kami ini adalah penghinaan terhadap penegakan hukum di Republik ini. Dengan kata buat apa saya minta maaf? Artinya di sini kita melihat dia ini ingin mempermainkan hukum. Untuk itu karena memang bahasa-bahasa seperti itu kami nilai sangat merendahkan penegakan hukum. Tentu demi kepentingan hukum akan kita proses itu secara pidana. Terus yang kedua, berbicara hukum bukanlah berbicara terkait dengan keanehan, akan tetapi berbicara terkait dengan fakta hukum, bukti-bukti, dasar hukum, dan lain-lainnya. Kita ketahui bahwasanya keterangan-keterangan daripada saudara Dede dan lain-lainnya itu telah dilakukan pengujian ya, baik aspek formil maupun materialnya. Ya. Telah dilakukan tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan yang adil di persidangan. Artinya apa? Kalau dia berbicara saya menyatakan ini tidak benar, itu nggak ada artinya, nggak sia-sia, nggak bisa dicabut putusan pengadilan. Apa yang mau dicabut dia? Kan dia sudah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, yang artinya apapun yang telah dilontarkan dia ucapan itu tidak bisa dicabut karena itu sudah menjadi putusan ingkrah. Hebat banget seorang sipil. Contohnya kita melakukan perbuatan pidana, kita saksi dalam perbuatan pidana, tiba-tiba udah diponis seorang itu, kita bilang saya mencabut keterangan saya di persidangan gitu, ya tidak bisa. Pasal mana yang bisa mengatakan mencabut putusan pengadilan? Nggak ada. Tapi bisa dianulir melalui putusan PK. Itu secara keseluruhan kan gitu. Upaya hukumnya hanya PK. Nah, mengenai dengan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Saka Tatal, ada 3 aspek yang harus kita lihat dalam putusan pengadilan. Yang pertama itu bisa diterima ya, atau diterima sebagian, diterima seluruhnya. Yang kedua ditolak secara seluruh. Terus yang ketiga ini diperbaiki. Ya, kalau putusannya itu diperbaiki, hati-hati loh. Ancaman pidana itu bisa bertambah ke dia. Aturan dari 8 tahun bisa berubah menjadi 10 tahun atau seumur hidup. Tergantung nanti hakim melihat apakah ada unsur mens rea ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang merintangi penyidikan dalam kasus ini. Ini yang harus dilihat oleh Saka Tatal ini. Gitu loh. Jangan juga kita menganggap oh ini harus kita netizen sudah bebas, sah-sah saja dilakukan upaya hukum. Tapi dengan dasar 3 pertimbangan tersebut, apakah itu diterima, ditolak, atau diperbaiki? Itu yang menjadi nanti faktor penentu yang lebih dominan memutuskan itu adalah majelis hakim PK. Nah itu kita lihat. Jadi jangan juga kita terlalu pede, paling itu diterima atau ditolak itu aja. Hakim bisa memperbaiki putusan itu, walaupun dia merasa menyatakan itu tidak bersalah, tapi kan hakim harus melihat fakta yuridisnya. Adanya kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya. Jadi nggak bisa juga dibilang karena ini satu saksi ini menyatakan
oh keterangan saya tidak benar. Ingat, satu saksi bukanlah saksi. Unus testis. Saksi di dalam perkara nomor 4 itu ya, ada 26 saksi. Jadi jangan bilang karena satu saksi itu katanya keterangan dia tidak benar, meruntuhkan 25 saksi lainnya. Tidak. Ya. 2 saksi aja sudah cukup untuk membuktikan perbuatan pidana gitu. Nggak mesti harus 1.000 orang atau 5.000 orang. Jadi nggak ada efeknya dan nggak ngaruh menurut saya. Silakan saja para 8 terpidana tuntut dia, kalau perlu tangkap dan penjarakan kalau memang ada keterangan dia tidak benar. Karena kita hormati juga keterangan saksi 25 lainnya. Seperti itu, Bu. Ya, kalau saya lihat pernyataan Anda ini, Bung Pitra, ini ada ekspektasi sebenarnya dari Anda sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana terhadap putusan PK nantinya di pengadilan yang tadi Anda katakan bisa saja diterima sebagian, seluruhnya, atau bahkan ditolak begitu ya oleh pengadilan. Dan diperbaiki. Dan diperbaiki begitu. Nah, kalau ekspektasi Anda sejauh ini terhadap sidang PK ini bagaimana untuk kedudukan hukum Ibtu Rudiana ke depannya juga nanti? Ya, yang pertama ya, karena memang ada upaya hukum, tentu kan juga pasti ada juga upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Ini hati-hati juga loh kan gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh mereka pasti ada perlawanan juga. Tapi hal-hal tersebut jangan nggak perlu kita sampaikan apa-apa yang dilakukan perlawanan tersebut. Jadi tentunya kita menghormatilah upaya hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan kita tim kuasa hukum Saka Tatal karena memang itu merupakan hak konstitusional yang diberikan negara kepada mereka. Akan tetapi tolong diingat, jangan nanti kalau memang putusannya nggak sesuai ekspektasi disalahkan pula hakim yang mengadili gitu, ataupun dibilang wah ini nggak benar dan lain-lainnya. Ya mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi tolong diingat, apabila putusan itu nanti diperbaiki oleh hakim atau bertambah hukuman penjara kepada yang bersangkutan, ya konsekuensinya yang bersangkutan masuk lagi gitu loh. Itu aja. Baik, saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin tadi sudah disinggung sedikit oleh Bung Pitra soal sidang PK Saka Tatal hari ini. Ini putusannya kan bisa saja diterima sebagian, seluruhnya, lalu ditolak atau diperbaiki. Nah, dari masing-masing putusan itu kalau boleh kita kaji oleh Prof. Jamin begitu, apa dampak yang akan muncul terhadap masing-masing pihak, baik itu Rudiana, Saka Tatal sendiri, lalu juga para terpidana yang saat ini masih mendekam di penjara, apa dampaknya? Ya, pada prinsipnya PK itu kan bertujuan untuk kepentingan daripada terdakwa atau juga terpidana, begitu ya. Terpidana. Jadi pada umumnya PK itu tidak mungkin ada putusan lebih berat, ya, dibandingkan dengan hukuman yang sudah pernah dijalani. Dan itu mustahil, ya, terjadi seperti itu. Ya, itu namanya kalau ada putusan itu maka dapat dikatakan putusan itu lebih kepada yang meringankan, ya. Baik itu. Jadi kalau ada hakim yang memutuskan lebih berat, itu ada kekeliruan, ya, secara hukum itu kekeliruan. Jadi itu karena itu demi kepentingan daripada pemohon PK itu sendiri. Jadi putusannya ditolak itu sudah cukup kalau memang itu, tapi tidak ada yang memberatkan. Itu nggak pernah, hampir-hampir lah, nggak jarang lah terjadi, ya. Nah, jadi kepentingan apa yang mungkin akan muncul? Di sini ada beberapa hal. Jadi PK itu kalau yang dihadirkan novum, maka nanti dalam sidang perkara pemeriksaan saksi, maka novum itu yang saksi itu yang berkaitan dengan novum. Contohnya, dia menghadirkan novum terkait dengan adanya video yang pernah terjadi di sana. Lalu maka orang-orang yang ada kaitan dengan novum itu akan menjelaskan kapan dia mendapat video tersebut, bagaimana cara mendapatkan video tersebut, dan isinya seperti apa bisa nggak diterangkan. Jadi semua novum ini itu nanti yang saksinya itu terkait dengan novum yang dihadirkan. Nah, bagaimana efek daripada novum itu? Kalau nanti di dalam pertimbangan majelis PK disebutkan kejadian yang sebenarnya disebut dalam pertimbangan hukumnya, itu bisa digunakan nantinya bagi para terpidana-terpidana. Oh, ternyata kejadian yang sebenarnya itu berdasarkan novum yang dihadirkan itu begini. Maka itu nanti diambil menjadi dasar. Itu juga menguatkan, ya, menguatkan para tadi yang ada yang mau akan PK kemudian. Saya kira lebih baik begitu. Jadi PK yang ini menjadi stepping stone, ya, sebagai batu loncatan nanti putusnya seperti apa bagi
terpidana lainnya. Saya kira itu strategi yang cukup baik ya untuk bisa melihat. Dan kita sebenarnya intinya begini, kita pingin supaya kasus ini didudukkan dengan sebenar-benarnya, begitu kan? Siapa pelakunya, pasti ada pelakunya. Nggak mungkin orang mati nggak ada pelakunya ya. Pasti ada. Cuma jangan sampai kita menghukum orang yang tidak bersalah. Itu aja intinya. Jadi kalau nanti bisa dibongkar ini semua, dikembalikan kepada semula, mencari lagi pelaku aslinya, ini lebih baik saya kira begitu. Oke. Pandangan dari Prof. Jamin tadi memang jarang sekali PK untuk diputuskan lebih berat begitu ya, dan yang kita tunggu hari ini juga itu akan kita saksikan bersama apakah putusannya itu tadi diterima sebagian, seluruhnya ditolak atau diperbaiki. Nah, saya sudah bergabung juga, saya akan sapa kuasa hukum dari Saka Tatal, Ibu Titin Prialianti. Selamat pagi, Bu Titin. Selamat pagi. Iya, Bu Titin, bagaimana jelang sidang PK? Apa yang sudah Anda persiapkan sejauh ini? Persiapan sih memang sudah dilakukan sejak kami mendaftarkan PK, kemudian menuangkannya di dalam memori PK. Tapi dalam perkembangannya, novum-novum yang sudah disampaikan dalam memori PK ternyata ada perkembangan lain. Dan itu akan menjadikan novum tambahan untuk menguatkan PK Saka Tatal. Ada novum tambahan. Apa saja Bu Titin kira-kira yang bisa digarisbawahi novum-novum tambahan ini yang penting begitu? Ya, novum tambahan itu kan waktu kita mendaftarkan PK, pra peradilannya Peggy yang dibebaskan kan belum tertuang di dalam memori PK. Kemudian juga ada keterangan-keterangan saksi yang di 2016 tidak pernah dihadirkan. Kemudian Dede mengungkapkan bahwa dia tidak pernah melihat dan merasakan terjadinya peristiwa pelemparan seperti yang tertuang dalam BAP di 2016. Dia tidak pernah melakukan tindakan seperti itu. Jadi itu kembali juga menjadikan novum baru bagi tim, di samping novum-novum lain yang sudah disiapkan dan sifatnya ada yang visual, ada yang argumen hukum. Gitu. Ya, ada yang di luar, ada yang menjadi argumen hukum. Kalau begitu saya juga ingin tanya, dengan ya kemarin dicabutnya kesaksian Dede begitu pada tahap persidangan sebelumnya, meskipun tadi kata Bung Pitra tidak bisa itu dicabut serta-merta kalau memang sudah putus gitu pengadilan. Tapi saya ingin tahu juga, Anda sebagai orang yang dekat dengan Saka Tatal, bagaimana respon Saka sejauh ini dengan dicabutnya kesaksian Dede, Bu Titin? Sebetulnya Saka Tatal juga sangat merespon positif terhadap keterangan Dede, karena sebetulnya Dede dan Aep lah yang memperberat jatuhnya vonis, karena kesaksian Dede dan Aep yang tidak pernah dihadirkan di persidangan dan hanya berdasarkan BAP diyakini oleh jaksa dan hakim seolah-olah peristiwa itu ada. Padahal saya sendiri sebagai kuasa hukum di 2016, di 2017 sangat meyakini tidak pernah ada perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan. Karena memang tidak ada kesesuaian antara bukti yang dihadirkan dengan di persidangan. Tidak ada, walaupun kalau misalnya dalam putusan itu, dia dalam tuntutan dinyatakan sebab kematian korban akibat tusukan benda tajam di dada dan perut, fakta persidangan tidak pernah mengkonfirmasi adanya tusukan. Apalagi dari hasil otopsi juga tidak ada tusukan. Sebab kematian korban karena retakan tulang tengkorak belakang. Artinya laporan polisi pada awal di tanggal 27 adanya kecelakaan, itu yang diyakini saya dengan bukti-bukti yang akan kita tuangkan di novum. Kalaupun misalnya ada argumen, apakah kecelakaan itu kecelakaan murni tunggal atau kecelakaan sebab lain, bukan kami yang harus membuktikan. Tetapi dari fakta persidangan, dari novum yang saya miliki, tidak ada penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan seperti yang tertuang dalam putusan. Ya, ada setidaknya ada 4 ya, Bu Titin ya, novum baru yang diajukan begitu, termasuk juga tadi sempat diungkapkan dicabutnya keterangan Dede ini juga menjadi salah satu novum baru yang diajukan. Jika begitu saya juga akan tanyakan optimisme Anda sebagai kuasa hukum Saka Tatal dalam menghadapi sidang PK hari ini, tapi jangan dijawab dulu Bu Titin, saya akan tanyakan kepada Anda setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Sapa Indonesia Pagi, dan yang Anda saksikan ini adalah gambar terbaru saudara atau visual terbaru
dari Saka Tatal yang hari ini akan menghadapi sidang PK, akan menjalani sidang PK bersama kuasa hukumnya. Tadi juga kuasa hukumnya sempat berbincang bersama kami dan mengungkapkan ada beberapa novum baru yang juga diajukan menyusul menghadapi sidang peninjauan kembali. Saya tadi sempat bertanya kepada Ibu Titin, namun Ibu Titin harus sebagai kuasa hukum harus langsung menuju ke tempat pengadilan, tempat sidang sepertinya. Saya sempat bertanya soal optimisme dan kalau melihat dari pernyataan-pernyataan Bu Titin tadi, termasuk dengan novum yang baru yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal, ya sepertinya tampaknya cukup optimis ya untuk menghadapi sidang PK hari ini. Saya kembali Pak Jutek, kalau tadi melihat optimisme dari Saka Tatal begitu ya, dan Anda juga saya yakin memantau hasil sidang PK meskipun ini baru pemberian pengajuan begitu, nanti kan putusannya bukan ada di pengadilan melainkan ada di Mahkamah Agung. Bagaimana Anda melihat ini optimisme seorang Saka Tatal dalam menghadapi sidang PK-nya? Bung sebelumnya mohon izin, saya pamit undur diri dulu ya. Oh, jadi gini, Mas. Bung Pitra ada giat lagi? Iya, ada giat lagi. Mohon izin pamit ya. Oke. Oke. Kalau begitu nanti kita akan hubungi lagi Bung Pitra untuk meminta perspektifnya juga dari sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana yang juga punya kepentingan saya yakin untuk memantau sidang PK ini. Baik, terima kasih Bung Pitra kalau begitu. Baik, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Ya, Pak Jutek, tadi saya tanyakan melihat optimisme dari Saka Tatal dan kuasa hukumnya, bagaimana melihat ini? Baik, Mas, saya mau luruskan dulu, tapi sudah keburu keluar ya, Bang Pitra ya, Bung Pitra ya. Itu saya mau sampaikan apa yang disampaikan Prof. Jamin itu betul atas pernyataan bahwa PK bisa menambah masa hukuman. KUHP kita mengatakan, KUHP kita ya mengatakan pasal 266 ayat 3 ya, itu jelas di situ. Peninjauan kembali tidak dapat menambah masa hukuman terhadap terpidana yang mengajukan PK. Itu jelas di situ dan belum pernah ada. Jadi mungkin kita harus belajar lagi ya untuk melihat hukum acara kita. Karena itu adalah upaya hukum terakhir, benteng terakhir. Belum pernah ada PK yang menambah berat masa hukuman. Itu saya pikir hukum dasar acara pidana kita harus paham betul itu. Itu adalah upaya benteng terakhir kita penegak hukum untuk dalam melakukan pencarian keadilan, menegakkan keadilan. Saya berharap dengan PK-nya Saka dapat membuka tabir jalan ceritanya yang sebenarnya sehingga kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang menurut saya buang energi. Kami sendiri kuasa hukum ini, Mas, tidak mengharapkan seperti yang terjadi saat ini, kekisruan dan hiruk pikuk ya. Orang bertanya, masyarakat dibingungkan. Marilah kita hadirkan apa yang baik, apa yang menjadi fakta. Mudah-mudahan harapan kami PK-nya Saka ini dapat membuka sesuatu yang baru. Ya, kalau kita bicara kejanggalan banyak sekali. Saya sampaikan ya, seperti kan kita di PK ini nanti Prof. Jamin bisa sampaikan bahwa alasan PK selain novum ada ketidaksesuaian putusan dengan satu dengan yang lain saling bertentangan dan yang lain kami bisa hadirkan. Di dalam faktanya itu kan ada 3 putusan. Putusan 03 PN Cirebon, putusan 04, putusan nomor 16. Itu ada 3 putusan. Coba didalami. Kami temukan paling sedikit lebih dari 3 atau 5 perputusan yang tidak menurut saya saling bertabrakan, inkonsistensi putusan satu pada perkaranya sama, saksi yang dihadirkannya sama, kemudian keterangannya bisa berbeda. Ini juga menurut kami, pandangan kami seperti hanya mengejar formalitas. Yang disampaikan kemarin itu seolah-olah itu copy paste itu benar untuk hanya mengejar formalitas dari putusan. Mari kita uji ya, kalau kita lihat di TKP ada nggak petunjuk langsung yang mengarah kepada klien kami ini pelakunya, ada tes DNA nggak, darahnya darah siapa, kalau ada perkosaan itu sperma siapa, di lokasi TKP apakah ada
ditemukan darah di lokasi perkosaan dan pengeroyokan ya. Nah, kemudian apakah lokasi itu benar terjadi pengeroyokan? Kan kelihatan itu tanah kosong, bekas tanahnya, di temboknya apakah ada bekas tanah, bekas telapak tangan, dan yang lain. Tetapi faktanya kami punya foto, punya buktinya, dan hasil olah TKP pertama kami punya buktinya. Bahwa hanya ada darah keluar dari sekitar helm tempat di mana jenazah tubuh Eki ini ditemukan. Dan fakta yang lain adalah lukanya itu hanya sebelah kanan semua. Motornya pun rusaknya sebelah kanan semua. Seperti yang kita sering sampaikan, secara logika, betul nggak kalau membunuh itu nanti dia goyang-goyang, kita pilih sebelah kanan baru tusuk, kita pilihin. Ya itu yang disampaikan lah. Menurut saya mari kita bermain memikir secara logik apa yang sesungguhnya terjadi. Apalagi di lokasi TKP ditemukan ada di kira-kira 20 meter apa 10 meter dari situ ya, berapa meter lah ya, beberapa meter dari situ, itu ada dugaan daging di baut ya, salah satu baut di jalan ada daging tubuh dari korban ini. Kita lihat memang dan kita lihat ada goresan dari situ ya di jalannya, aspalnya menurut olah TKP. Itu yang kita minta polisi coba dipelajari dan diulang kembali peristiwa itu apakah pembunuhan ataukah kecelakaan. Karena kalau kita berfokusnya terus kepada pembunuhan dan sementara fakta yang kami hadirkan sekarang ini pembunuhan itu kita anggap hampir dapat dipastikan tidak ada oleh karena saksi yang melihat pembunuhan itu semua sudah mencabut, apakah kita terus mau melanjutkan apa yang sudah kita mulai 2016 lalu? Itu aja Mas. Baik, gitu. Ini menarik karena arahnya sekarang justru dari setidaknya dari Anda sebagai kuasa hukum para terpidana yang saat ini sedang menjalani hukuman, perspektif peristiwanya bukan pembunuhan begitu ya Pak Jutek, melainkan sepertinya lebih condong ke kecelakaan begitu ya? Kami sudah hampir 100%, sudah 99,9% meyakini ini adalah kecelakaan. Ya itu tadi saya sampaikan, dari bukti luka tubuh korban dua-duanya lukanya, semua sebelah kanan. Motornya rusak sebelah kanan. Di lokasi darahnya hanya ditemukan di lokasi kecelakaan. Dan tidak berceceran. Mas, kalau pembunuhan diletakkan Mas, kalau betul tubuhnya itu dibawa dari tanah kosong, lalu ke flyover yang jaraknya 1,2 km, sepanjang jalan itu saya pikir pasti harus ditemukan ada darah. Entah tetesan, entah apa, ini tidak pernah. Kemudian ketika ditaruh di lokasi kecelakaan, tempat tubuh ini ditubuhkan, begitu rapi. Darah itu masih mengucur dan hanya di sekitar, kalau dia kepalanya ada di situ hanya helm. Di luar dari situ nggak ada darah berceceran satu tetes pun atau apapun. Ya kalau itu bisa dihadirkan, mari kita berdiskusi. Tapi sepengetahuan kami dan foto yang kami lihat dan bukti yang kami dapatkan, ya kan, bahwa itu tidak ada. Kan sungguh aneh, rapi sekali di lokasi ditemukan darah itu banyak loh Mas. Itu yang keluar dari kepala itu kita lihat itu di sekitar itu mungkin ada sekitar 50 cm, 40 cm itu ngucur darah. Saya sungguh pikir hebat sekali ya membawa orang 1,2 km tubuhnya, apalagi katanya didudukan Vina itu di motor, di dalam forensik visum yang dihadirkan, kakinya hancur. Kakinya hancur. Saya bingung gitu loh, mendudukannya, apalagi yang mendudukan itu membawanya ini adalah DPO yang sampai saat ini belum tertangkap. Dani dan Andi gitu loh Mas. Ini fakta-fakta yang saya buka sedikit lah supaya masyarakat dapat melihat gitu. Kita berharapnya Bung Pitra sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana tetap ada di sini tadi, karena saya akan tanyakan sebetulnya kepada Bung Pitra, karena Ibtu Rudiana lah yang melaporkan hal ini sebagai peristiwa pembunuhan begitu awalnya begitu. Nah kalau saya mau bisa tanyakan ke Prof Jamin, kan Ibtu Rudiana yang melaporkan peristiwa ini sebagai peristiwa pembunuhan, sedangkan Pak Jutek tadi menganggap bahwa 99% meyakini bahwa ini sebenarnya tidak ada peristiwa pembunuhan dan kecelakaan. Bagaimana melihat ini? Mana perspektif peristiwa yang paling relevan dengan peristiwa pidananya? Ya, tentu kalau ada kasus laka lantas, ya tentu diselidiki oleh bidangnya laka lantas ya, dan konstruksi penyelesaiannya juga adalah penyelesaian laka lantas. Tapi kalau ada laka lantas yang diduga sebagai suatu rekayasa,
maka rekayasa itu terjadi karena apa? Apakah karena pembunuhan, apa karena memang ada kesalahan-kesalahan yang memang penganiayaan seperti tadi, seperti itu. Nah, itu jauh berbeda, sangat jauh. Buktinya juga sangat berbeda. Nah, jadi kalau Ibtu Rudiana yang melaporkan ini sebagai suatu tindak pidana bukan laka lantas tapi kejahatan, contohnya adanya pembunuhan yang berencana, harus didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup kuat juga, gitu ya. Nah, inilah sangat disayangkan memang dari pertama ini masalahnya yang saya katakan sebagai scientific crime investigation-nya nggak jalan begitu, sehingga pandangan-pandangan yang terkait dengan disampaikan kuasa hukum tadi itu kelihatannya dari perspektif kuasa hukum, dari perspektif dari pelapor ya dalam ini itu Riada seperti ini. Jadi kita hanya penguatan sekarang hanya di dalam konteks saksi saja gitu, orang yang melihat, dan saksi ini sebagian sudah mencabut kasus ini. Jadi sangat berat saya kira kalau memang saksi sudah mencabut adanya suatu kejahatan yang diduga sebagai laka lantas gitu, maka nanti tinggal bagaimana perdebatan ini aja kepada pemeriksaan. Saya kira yang paling penting begini, ini kan mulainya dari Ibtu Rudiana. Harusnya Ibtu Rudiana inilah yang dipanggil Kapolri ya untuk menjelaskan ini kepada Kapolri dan juga diperiksa begitu. Mungkin sudah dilakukan, tapi kan publik mungkin bukan konsumsi publik ya. Dan tapi juga harus disampaikan begitu. Apakah dia bagaimana cara pertama sekali dia bentuk laporannya, modelnya model apa begitu. Nah, ini harus disampaikan ke ruang publik juga supaya publik paham. Jadi kita nggak sampai nanti memfokuskan terus ke Rudiana, tapi Rudiananya nggak muncul begitu. Padahal Rudiana dibawa Kapolri. Padahal Kapolri tinggal merintahkan aja. Itu saya tidak artinya ada lawyer boleh, lawyer. Itu hak setiap orang. Tapi apa perlunya Ibtu Rudiana ini secara pribadi langsung muncul ke depan publik tidak diwakili kuasa hukum? Sekarang Rudiana kan masih aktif. Anggota kepolisian. Jadi apapun dikatakannya, apapun yang dikatakan kuasa hukumnya, mau nggak mau itu kan terkait dengan institusi kepolisian. Kalau sampai salah, institusi kepolisian juga yang nanti akan akhirnya namanya tercoreng begitu. Jadi sebaiknya menurut saya, kalau mau meluruskan ini, silakan gitu ya. Jadi kita berdasarkan bukti, berdasarkan fakta hukum yang ada untuk menentukan. Sekarang kan sudah ada ide sebetulnya kuasa hukum mengatakan, loh ini kembali kepada laka lantas, bukan kejahatan. Nah kita sekarang buktikan aja nanti kita apakah ini kejahatan laka lantas. Karena bukti crime investigation, scientific crime evidence-nya nggak ada gitu. Jadi kita mau bagaimana? Ini yang juga nanti akan didudukan saya pikir di sidang PK-nya Saka Tatal juga nih, Prof. Jamin, dan kita akan nantikan nanti akan bergulir pukul 9. Baik, terima kasih perspektifnya dan juga keterangannya kuasa hukum dari para terpidana, 4 terpidana, Pak Jutek Bongso, bukan 4, pagi hari ini, dan Prof. Jamin juga. Terima kasih Prof. Nanti juga kita akan terus perbaharui lagi informasi-informasi terkait sidang PK yang dijalani oleh Saka Tatal.